SWT. Meskipun terkadang masih banyak nikmat-nikmat yang belum dicapai, atau keinginan-keinginan kita yang belum ditunaikan oleh Allah SWT. Hakikatnya apa yang diberikan oleh Allah saat ini yang terbaik daripada Allah SWT. Terkadang kita menginginkan satu nikmat, merengek-rengek kepada Allah SWT, dan Allah melihat kemaslahatan hidup kita. Ternyata satu nikmat itu tidak baik untuk kita, maka tidak akan diberikan oleh Allah SWT. Logikanya sederhana hadirin. Jika di antara kita seorang bapak memiliki anak yang umurnya 2 tahun, bapak tadi sedang makan bakso, tapi rasa bakso itu pedas. Tapi anak yang umur 2 tahun merengek-rengek meminta kepada bapaknya untuk bakso pedas tadi. Seorang bapak yang bijaksana tidak akan memberikan bakso itu kepada anaknya yang masih kecil. Karena mengapa? Bakso itu tidak baik untuk itu anak. Apalagi Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha tahu. Ketika kita merengek-rengek satu nikmat kepada Allah SWT, Allah lihat itu tidak baik untuk kita, maka belum akan diberikan oleh Allah SWT. Hadirin yang kepada Allah SWT, sebagian besar umat manusia saat ini kadang-kadang merisaukan nikmat-nikmat harta, nikmat-nikmat dunia. Padahal Masya Allah, nikmat ini tidaklah lebih berharga, kata Rasulullah, tidaklah lebih berharga sisi Allah, tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk. Apabila lebih daripada masa kau kafirun minha syarbatama, maka orang-orang kafir di dunia yang tidak pernah sujud pada Allah tidak akan diberikan oleh Allah air minum walaupun hanya seteguk air. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita saat ini, ada satu nikmat dalam diri kita yang telah mengalahkan daripada nikmat harta, nikmat dunia. Inilah nikmat sehat yang Allah berikan dalam diri kita. Logikanya seperti ini. Apabila di antara kita menabung daripada harta kita, sampai katakan uang kita sampai 20 juta di tabungan kita, seketika itu dicabut nikmat sehat oleh Allah, dibawa kita ke rumah sakit, ditanya bayar pengobatan, ternyata 20 juta. Sudah pasti harta yang kita tabung tadi kita gunakan untuk agar kita sehat. Artinya kesehatan ini lebih berharga daripada nikmat dunia, nikmat harta. Dan ada lagi satu nikmat yang Allah berikan saat ini pada diri kita yang melebihi daripada nikmat sehat itu sendiri. Kita bisa lihat di luar sana orang-orang yang sehat, orang yang kuat, yang kerja bangunan, Masya Allah, mikul 2 karung langsung. Yang kerja di laut, hebat, dia tarik jangkar dalam keadaan gelombang. Yang kerja timah, berat mereka menarik daripada besi-besi. Tetapi mengapa angkat dengan tangan kosong dia dapat Allah tidak kuat? Karena tidak dikuatkan oleh Allah SWT. Tidak diberi oleh Allah SWT nikmat yang Allah berikan dalam diri kita saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin yang muliakan Allah SWT, harus diulang-ulang dan penting sekali kita ulang-ulang. Sesungguhnya perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada makanan meskipun kita dalam kelaparan. Iman lebih penting daripada minuman meskipun kita dalam kehausan. Iman lebih penting daripada harta, daripada pangkat, daripada jabatan. Iman bahkan lebih penting daripada anak, istri atau keluarga kita. Bahkan iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Karena mengapa? Ketika anak cucu Adam mati, meninggalkan dunia ini, tidak membawa harta, Allah tidak akan marah. Dalam keadaan lapar, Allah tidak akan marah. Belum punya istri, Allah tidak akan marah. Belum punya anak, tidak akan masalah. Tetapi apabila anak cucu Adam mati dan membawa iman, maka masalah besar bagi. Hadirin kepada Allah SWT, maka penting daripada iman ini harus dibicarakan. Iman tidak akan masuk hanya dengan berdiam-diam saja. Iman tidak akan masuk hanya dalam majlis-majlis seperti ini saja. Iman akan masuk apabila kita buat pengorbanan untuk ini iman. Karena iman ini hadirin yang akan ditanyakan ketika alam kubur hadirin. Hebatkan Allah SWT, ceritakan Allah SWT. Karena daripada segala macam alam-alam yang kita lewati ini, kita hanya membutuhkan iman yang sebenar-benar. Diterangkan oleh Allah bahwa dalam kitab ini bahwa manusia, kita ini semua hidup melalui akan 5 alam fase kehidupan. Alam ketiga ini, alam dunia ini ada alam ketiga. Alam pertama yaitu alam ruh. Di alam ruh itu baik dia nih ruh seorang kafir kah, seorang mukmin kah, orang agama Nasrani kah, Yahudi kah, Buddha, Hindu, Konghucu, semua manusia saat itu ditanya oleh Allah Taala, "Alastu birabbikum?" kata Allah. Bukankah aku di Tuhan kalian, kata Allah. Maka semua ruh berkata di alam ruh, qalu bala, mereka berkata benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Di alam ruh itu semua bersaksi mengakui bahwa saya keesaan Allah Taala. Dan telah di alam ruh tadi, Allah pindahkan kita di alam yang kedua, yaitu alam rahim. Siapa bilang bayi dalam perut ibunya itu tidak hidup, hidup mereka. Di dalam rahim itu telah diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang kadang-kadang manusia ini memang tidak mensyukuri atau mengingkari daripada nikmat Allah Ta'ala. Mendustakan daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala.
Ketika di alam rahim Allah ciptakan mata, Allah ciptakan hidung, Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kaki, tapi kita tolak sementara itu. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak butuh mata, aku tidak butuh telinga, aku tidak butuh mulut. Karena mengapa? Organ-organ tubuh ketika di alam rahim itu tidak berfungsi, hadirin Allah. Yang kubutuh hanya tembuni ini saja. Tembuni kata orang Belitung. Plasenta atau ari-ari tali pusat ini saja. Karena bayi makan dan minum dari ari-ari itu tadi. Intisari yang dimakan oleh ibu kita, maka diserap oleh pada dari ari-ari itu tadi. Maka dengan itu berkata pada Allah kita, ya Allah, aku hanya butuh hari ini saja ya Allah. Aku tidak butuh yang lain. Aku tidak butuh mata, mata tidak berfungsi. Aku tidak butuh tangan, aku tidak butuh kaki ketika kita dalam rahim. Tapi Masya Allah, hadirin Allah Ta'ala, ketika dipindahkan oleh Allah dari alam yang kedua ke alam ketiga, dari alam rahim menuju kita ke alam dunia lahir kita dari para perut ibu kita. Apa yang dipisahkan oleh Allah SWT pertama kali dari tubuh kita? Kadang belum sempat nangis, kadang belum sempat diazani, itu bayi sudah dipotong tali pusatnya. Dipisahkan oleh Allah hari-hari dari tubuh kita. Apa yang kita bawa, yaitu nikmat-nikmat yang kita ingkari, nikmat-nikmat yang kita dustakan ketika dalam rahim. Mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, seluruh organ tubuh ini yang kita bawa ketika dalam dunia. Dan di alam dunia ini, untuk menuju alam yang selanjutnya, yaitu alam keempat dan alam yang kelima, alam kubur atau alam barzah, dan serta alam akhirat, alam pembangkitan. Ini diberi lagi oleh Allah SWT diri kita ini agar kita selamat menuju alam-alam selanjutnya, agar kita nyaman berjalan di alam-alam selanjutnya. Allah beri kita ini agama, Allah utus Rasulullah SAW sebagai suri teladan, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Dan Allah utus kita dalam perintahkan dalam syariat-syariat agama. Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zikir, Allah perintahkan baca Quran, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan dakwah. Tapi Masya Allah, sebagian besar manusia hidup di dunia ini menolak daripada semua itu. Mereka berkata, ya Allah, aku tidak butuh sholat. Sholat ini tidak butuh, waktu aku sendiri tidak butuh hanya menyiapkan waktu itu saja. Yang kubutuh saat ini sebagian besar manusia sepakat, hari ini mereka membutuhkan uang. Ya Allah, uangku saja banyak-banyakkan ya Allah. Aku tidak butuh sholat, aku tidak butuh puasa, aku tidak butuh zakat, aku tidak butuh dakwah, aku hanya butuh uang saja ya. Tapi hadirin kata Allah SWT, ketika kita pindah daripada alam dunia ini menuju alam keempat, alam kubur, alam barzah, apa yang dipisahkan oleh Allah SWT dalam diri kita pertama kali? Sebanyak apapun uang akan ditinggal, secantik apapun istrimu akan tinggal, selucu apapun anakmu akan kau tinggal, bahkan HP yang sehari-hari ikut kita akan kita tinggalkan, hadirin kata Allah SWT. Apa yang kita bawa? Nikmat-nikmat yang kita ingkari ketika di dunia ini, yaitu iman, amal soleh, dan itu agama, hadirin kata Allah SWT. Di alam kubur itu hadirin, ya Allah, mungkin kita melihat dari balik kubur itu Masya Allah, tenang-tenang, bagus, bersih, kuburannya bagus, dipercantik dan keramik-keramik, Masya Allah. Tapi di balik itu, orang-orang yang meremehkan agama, orang-orang yang tidak mengamalkan agama, menangis merengek kepada Allah Ta'ala. Dalam surah As-Sajdah mereka katakan, Rabbana absorna wa sami'na, ya Allah Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar, farjina, bangkitkan kami kembali ya Allah. Nah, amal solehan kami hendak beramal soleh, kami hendak sujud pada Allah, kami hendak mengamalkan ini agama. Hadirin bukan Allah SWT, tapi tidak akan bisa lagi dibangkitkan oleh Allah SWT, hadirin. Yang mana bagaimana kita sudah di alam dunia, tidak akan mungkin bisa masuk lagi ke dalam perut ibu kita. Begitu juga ketika kita sudah pindah alam ke alam barzah, maka tidak akan bisa lagi kita bangkit ke dunia ini. Situ letak penyesalan, hadirin kata Allah. Maka kata Allah, wahai hambaku, mengapa kau sekarang, mengapa baru sekarang kau menyesal? Mengapa baru sekarang kau ini mau bangkit, mau bersujud padaku, baru mengamalkan ini agamaku, kata Allah. Sudah terlambat, hadirin kata Allah. Dan di alam selanjutnya itu alam kelima, yaitu alam akhirat, yang mana kita ini akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Tidak ada lagi namanya Amerika, tidak ada lagi namanya orang India, tidak ada lagi namanya orang Indonesia, atau saya orang Belitung, atau saya orang Jakarta, atau orang Jawa, atau orang mana, tidak ada lagi. Tidak ada lagi bentuk suku-suku atau ras-ras atau negara-negara kita. Yang ada kita akan kumpulkan oleh Allah SWT dalam satu tempat, dan akan Allah pisahkan menjadi dua kampung saja, yaitu kampung surga dan kampung neraka. Hadirin menurut Allah SWT, maka kita sendiri ini hadirin memilih itu zaman-zaman ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Musa bertanya pada Allah SWT, ya Allah, mengapa engkau ciptakan surga dan neraka ya Allah? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, jika kau ingin tahu, kau tanam bibit gandum. Maka dari Musa ditanam bibit gandum. Setelah 4 bulan, Allah tumbuhkan itu gandum. Kau perintahkan, wahai Musa, sekarang kau panen sebagaimana seharusnya, sebagaimana semestinya.
Maka Nabi Musa ambil yang bagus-bagus, Nabi Musa masukkan ke dalam karungnya, dan ampas-ampasnya yang jelek-jelek Nabi Musa bakar. Ditanya oleh Allah, wahai Musa, mengapa hanya sedikit yang kau masukkan dalam karungmu? Mengapa yang jelek-jelek itu kau bakar semua? Maka dijawab oleh Nabi Musa AS, ya Allah, sesungguhnya hanya sedikit yang bisa digunakan, yang bermanfaat hanya sedikit yang jadi kau masukkan dalam karungku. Sedangkan yang jelek-jelek, yang ampas-ampas ini tidak berguna, kata Nabi Musa, jadi aku bakar saja. Maka kata Allah, wahai Musa, sekarang kau sudah tahu mengapa aku ciptakan surga dan neraka. Yang tidak berguna bagi Allah akan dibakar oleh Allah. Tidak pernah sujud pada Allah akan dibakar oleh Allah. Tidak mematuhikan Allah akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Maka dunia ini tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai, hadirin Allah Ta'ala. Maka di dunia ini hanya dua jalan saja, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Maka kita jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan mundur, walaupun banyak ujian-ujian agar karena mengapa? Janji Allah itu pasti benar. Wa'dullahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Adanya neraka, adanya surga itu benar. Maka kita sendiri milih sendiri, hadirin Allah. Ini Masya Allah, ini jemaah, ini usaha dakwah sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, telah dikenalkan kita kepada diri kita. Ini kata ulama, ini mutiara di akhir zaman. Maka kita di sini sudah dikenalkan oleh Allah usaha yang mulia ini, Masya Allah. Maka tinggal kita memilih jadi penonton atau memilih jadi pemain, memilih jadi pejuang atau memilih jadi pecundang. Hadirin buat Allah SWT, sungguh tidak akan sama waktu Imam Syafi'i, mental pejuang dan mental pecundang. Karena maka jangan takut, ya Allah Ustaz Jenggot, jangan kau mundur. Ini sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati, man siapa yang berani menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Faqad ahabbani, maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, man siapa yang cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, maka akan bersamaku nanti di surga. Maka jangan takut, jangan malu. Ini Rasulullah SAW. Apabila kita amalkan sunnah, kita akan bersama Rasulullah SAW. Maka hadirin, jangan ragu hadirin. Jangan kita ambil orang-orang kafir menjadi pedoman. Rasulullah SAW telah berjuang, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan tempat yang cintainya, Mekah Al-Mukarramah, makbir dia mengikuti Rasulullah kepada Madinah. Untuk apa? Agar agama sampai dalam diri kita. Untuk apa? Agar sunnah-sunnah sampai dalam diri kita. Untuk apa? Agar hijab-hijab sampai pada wanita-wanita kita. Tapi Masya Allah, kita hari ini kita lampahkan, kita acukan sunnah-sunnah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil orang kafir sebagai pedoman. Penampilan kita, gaya bicara kita, kehidupan kita, kita pilih orang-orang kafir. Masya Allah, yang berbicara ini memilih orang-orang kafir untuk meniru-niru orang-orang kafir. Tadi susah-susahkan badan-badannya, badan dicucuk-cucuk dan tinta, kuping dicucuk-cucuk, dibesar-besarkan untuk meniru orang-orang kafir. Hadirin Allah Ta'ala, apa yang akan terjadi untuk anak-anak muda di masa depan apabila kita tidak berjuang untuk ini amalkan agama? Maka insya Allah kita harus berjuang, hadirin. Kata Imam Syafi'i, kita harus keluar. Apa kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Keluarlah, karena orang yang berilmu dan beradab tidak akan berdiam diri di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu, hiduplah asing kau ke negeri orang. Kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan, kerabat dan kawan. Berletih-letihlah, karena manusia hidup akan terasa setelah letih kalau dalam berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena tertahan, tidak bergerak. Jika mengalir dia akan jernih, jika tidak dia akan keruh menggenang. Singa jika tidak tinggalkan sarang tidak akan bisa dapatkan mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busuknya tidak akan bisa kembali sasaran. Matahari apabila tidak bergerak tentu manusia akan bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas terlihat sama dengan tanah-tanah biasa apabila tidak keluar dari tempatnya. Kayu gaharu tidak ada bedanya dengan kayu-kayu biasa apabila masih dalam hutan. Tapi apabila gaharu berani meninggalkan hutan, dia akan menjadi minyak wangi yang mahal harganya. Maka untuk itu kita keluar, kita tunjukkan kepada Allah SWT agar agama wujud, agar bekal kita banyak, agar kita sapa di Allah SWT dan berbahagia semua lamanya. Semua insya Allah bersedia insya Allah. Kemenangan hanya datang dari Allah. Kebodohan dan kesalahan hanya karena saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wal khairu hatta innat tawabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah dan sebaik-baik yang bersalah dia yang bertobat kepada Allah. Subhanallah bihamdi, wa Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.